Selamat apa saja bagi semuanya. Kenapa saya bilang seperti itu? Nanti ketika saya berkata selamat siang, jika Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman semuanya melihat malam hari, saya pasti salahkan. Nah, selamat apa saja dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, hari ini saya bertemu dengan orang-orang yang sangat istimewa. Walaupun belum terkenal seperti artis-artis dan presiden ya, tetapi ini sudah menarik bagi saya. Kenapa menarik? Mungkin biar lebih tahu perkenalan terlebih dahulu dengan ibu siapa di ya, ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas Yosef. Saya di sini dipercaya untuk menjadi ketua P3A Sri Kandi di Kelurahan Gunowo ini. Ketua P3A Sri Kandi. Iya. Oh iya. Dan apa ya? Dan menjadi Dan dukun. menjadi dukun di. Iya, seperti itu. Jangan sampai hilang, nanti saya dimarahin. Juga penjual makanan bubur. Oh, ini promosi. Jika rumah Anda Sentolo bisa hubungin Bu Kane untuk menjual buah ada di sini nomornya. Iya. Bentar lagi naik Haji. Haji. Ya, ini sama Masnya yang ganteng ini. Ya, oke. Yang ganteng Ya, siapa, Mas? Oke, nama saya Muhammad Mansur. Teman-teman biasanya manggil saya Mansur. Kebetulan di Kulon Progo, saya itu sebagai koordinator untuk salah satu program dari Mitra Wacana, yaitu pencegahan tentang tindak pidana perdagangan orang. Nah, kebetulan di sini juga bekerja sama dengan teman-teman pemuda di Sentolo untuk program kita. Oh iya. Oke, Mas Mansur sama Bu Kane. Ini saya bawa ke PN soalnya. Yang pertama saya tanya dulu sama Mas Mansur ya Bu ya. Boleh ya Bu ya. Boleh. Takutnya kan mendahului orang tuanya setan ya. Ya kan. Anda sangat sopan sekali. Sangat sopan sekali. Ya sebelumnya sebelum itu perkenalkan dulu, mungkin banyak yang belum kenal dengan saya ya, karena saya bukan orang yang asing lagi tapi luar asing, sangat asingnya. Nama saya Yosef. Ya udah, bisa baca gitu aja ya. Kepanjangannya. Nggak usah nanti nggak disantet orang saya. Kalau nama panjangnya ketahuan disantet orang. Jadi nyantet itu harus nama lengkap ya? Harus nama lengkap ya. Kalau nggak lengkap nggak sampai tujuannya. Ya langsung aja biar tidak terlalu lama dan supaya penonton juga nggak kakek ngomong kayak gitu. Langsung aja dari Mas Mansur. Mas Mansur kan dari Mitra Wacana ya. Iya. Nah, banyak orang itu belum tahu apa sih Mitra Wacana. Banyak orang belum tahu tentang Mitra Wacana. Wajar. Makanya itu. Ini Makanya kenalan ya. Ya, Mitra Wacana itu adalah salah satu organisasi nirlaba. Kalau kita menyebutnya kan NGO gitu. NGO itu apa namanya itu organisasi non government. Kalau orang-orang biasanya sering bilang itu ya LSM gitu ya. Yang kita bergerak di isu-isu perempuan, terutama tentang pencegahan KDRT, terus kemudian isu-isu kesehatan reproduksi, dan sekarang di Kulon Progo kita merambah mengenai isu tentang pencegahan TPPPO. Nah, kantor kita itu kebetulan di Yogyakarta di daerah Bantul, Banguntapan, di sekitaran Banguntapan sana. Mungkin teman-teman kalau pengen main juga bisa, tinggal searching aja di Google Map, itu sudah masuk di Google Map. Udah masuk. Oh, Jadi iya. lokasinya nggak susah untuk menemukannya. Oke. Ya itu. Berarti apa tadi BTPPO apa nih Mas? PTPPO. PTPPO. Ya, itu apa itu? Itu apa? Ini kan belum ada tahu itu apa itu. Tindak pidana perdagangan orang. Ya. Kenapa sih Mitra Wacana kemudian juga mengambil concern juga soal isu ini, karena ternyata walaupun di nasional undang-undang TPPPO atau tentang tindak pidana perdagangan orang itu sudah ada itu sejak 2007. Itu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 yang meratifikasi dari CEDAW, terus kemudian Palermo yang diselenggarakan oleh PBB atau Konvensi PBB gitu. Nah, Indonesia sebagai salah satu negara yang kemudian meratifikasi undang-undang di tingkat nasional itu, dia harus menjalankan undang-undang tersebut
kemudian membuat undang-undang skala nasionalnya yang kemudian diturunkan sampai di level sampai ke bawah sampai tingkat kabupaten dan sebagainya. Nah, kenapa kemudian Mitra Wacana memilih concern ini juga? Karena persoalan ini sebenarnya penting tapi tidak dianggap penting begitu. Ya. Penting tapi tidak dianggap penting. Artinya begini, kalau dari rilis dari Kedutaan Besar Amerika ya gitu, Indonesia itu menempati angka kedua dengan angka trafficking tertinggi di dunia gitu. Dia sebagai tempat transitnya iya, kemudian penghasil orang-orang yang mau diperdagangkan juga banyak di sini, termasuk juga sebagai tempat tujuannya. Wah, istimewa ya, Indonesia Istimewa, tapi dalam konteks ini sebenarnya nggak bagus gitu ya. Dan isu ini perlu kita angkat bahwasanya untuk membuat orang itu lebih care, lebih peduli tentang isu ini, terutama mereka yang kemudian pengen bekerja ke luar negeri. Ini menjadi satu hal yang penting karena banyak sekali, mungkin Mas Yusef juga pernah dengar berita, juga membaca berita, banyak sekali kawan-kawan kita dari PMI yang kemudian bermasalah di luar negeri karena tidak mengerti soal bagaimana mereka merantau dengan aman, terus kemudian bagaimana negara melindungi mereka melalui undang-undang TPPO ini gitu. Dan di Kulon Progo ini termasuk kalau di Yogyakarta angka PMI-nya lumayan tinggi gitu. Mengapa kita akhirnya kemudian memilih Kulon Progo sebagai tempat untuk menjalankan program di sini. Berarti termasuknya di Indonesia itu yang menjualkan diri termasuk banyak ya. Menjualkan diri atau didagangkan. Karena gini Mas, sekarang itu tuh kan menjadi perdebatan. Kita bilang memperdagangkan manusia, tetapi manusianya itu yang minta didagangkan. Itu gimana itu Mas? Ada susah ya seperti ini ya. Konteks itu biasanya gini ya. Orang tidak menyadari sebenarnya orang pengennya itu kan kerja, bukan didagangkan. Orang kepengen bekerja, terus kemudian tanpa dia sadari dia menjadi barang dagangan semacam itu akhirnya. Bukan orang, Mas aku tolong dodol, kayak nggak mungkin orang akan melakukan semacam itu. Kecuali dia memang seperti Bukarni yang jualan bubur gitu kan, dia pasti pengen, Mas daganganku didol, kayak itu bisa. Tapi kalau konteksnya manusia saya kira enggak, orang kepengen digagangkan itu enggak. Orang butuh pekerjaan, butuh penghidupan gitu kan. Yang pasti semacam itu, terus kemudian dia secara tidak sadar, kalau kamu pengen dapat pekerjaan, kamu nanti tak bawa ke sini. Kamu nanti di sini akan dapat pekerjaan semacam ini. Nah, secara tidak langsung dia sudah mengalami tindak pidana perdagangan orang ketika ada 3 hal yang kemudian dialami oleh dia. Itu menurut undang-undangnya ya, ada tentang proses, cara dan tujuannya. Mas Yusef pengen kerja, tapi saya nggak punya keterampilan tuh. Yus melu aja Mas nenggune Malaysia gitu istilahnya ya, jajan. Ayo nang Malaysia melu aku. Tapi Mas Yusef nggak tahu tuh persyaratannya ke Malaysia, yang penting ikut. Nah di sana ternyata Mas Yusef dipekerjakan, jarinya dijak bekerja karaku gitu di nenggune perkebunan ya. Tapi ternyata di sana hanya dieksploitasi aja. Gajinya nggak sesuai, kadang malah kemudian kalau di Malaysia konteksnya kemudian malah dicari-cari polisi di Raja Malaysia. Nah ini ada, dan disitulah kemudian trafficking atau kemudian perdagangan orang ini terjadi semacam itu. Dan orang itu nggak sadar kalau dia sedang mengalami itu. Ya paham. Berarti secara kontekstualnya itu perdagangan manusia itu luas ya Mas ya. Kadang-kadang itu kita cuma berpikir bahwa perdagangan manusia itu menjual diri, itu cuma seperti itu. Ternyata luas ya yang menjadi perdagangan manusia itu. Kadang-kadang ini menjadi stigma ya. Taruhlah misalnya, walaupun kalau menurut kami sendiri gitu ya, entah keterbatasan akses dan sebagainya, pekerja walaupun misalnya tanda kutip pekerja seks komersial taruhlah itu konteksnya juga dia tidak belum tentu dia itu perdagangan orang gitu bro. Karena di perdagangan orang ini sangat spesifik sekali ya, terutama di undang-undangnya dia harus memenuhi tiga unsur gitu tentang proses, cara dan tujuannya. Kalau di situ ada perekrutan, orang diiming-imingnya yuk ikut itu ada proses perekrutan, terus kemudian dia ditampung dulu, ada proses pemindahan, jadi ada perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Kalau dulu antar negara, kalau sekarang itu hanya perbedaan kota saja itu sudah termasuk sekarang. Jadi diangkut dari Kulon Progo ke Sleman gitu. Terus
diangkut lagi kemana lagi, misalnya dipindahkan lagi. Nah, konteks semacam ini yang menimbulkan orang ini kalau dalam ranah undang-undang TPPO ini masuk dalam misalnya ini cara. Nah, prosesnya itu bisa di apa namanya dengan bujuk rayu, ditipu, diintimidasi. Nah, tujuannya apa? Di sana dieksploitasi. Entah jasanya yang dieksploitasi, entah fisiknya yang dieksploitasi, nah, semacam itu. Terus apa namanya yang membuat kerugian baik secara material maupun non material, gitu. Yang bagi mereka yang kemudian cara tidak langsung didagangkan tadi, nah, kayak gitu. Lah, misalnya konteksnya Mas Yosef tadi tentang cerita orang apa namanya kepengennya malah diperdagangkan atau memperdagangkan diri. Itu kan sebagai penjual jasa itu bukan kan ya, istilahnya mereka kan menjual jasa untuk secara profesional pengen mendapatkan penghasilan ya. Taruhlah sebagai pekerja seks komersial taruhlah misalnya. Atau apalah yang kira-kira misalnya kita sebenarnya juga melakukan hal yang sama tapi konteksnya berbeda. Nah, misalnya Mas Yosef bisa komputer, bisa apa namanya itu programming, itu kan juga menjual jasa. Ya, menjual jasa. Mereka menjual jasa juga. Tapi konteks jasanya yang berbeda. Konteks jasanya yang berbeda. Tapi kalau selama proses yang dilakukan itu tanpa paksaan, intimidasi dan sebagainya dilakukan dengan sadar tidak diperdaya gitu, terus kemudian dia mendapatkan apa namanya hak-haknya. Oh, ketika dia bekerja dia juga dibayar, dia tidak disakiti. It's okay kan, nggak masalah gitu. Cuma kadang-kadang itu memang stigma negatif dari masyarakat soal pekerjaan-pekerjaan semacam itu, entah misalnya kayak apa namanya PL atau apa mendampingi lagu, atau ketika orang yang bekerja di karaoke di stigma negatif pasti akan melakukan tindak semacam itu gitu. Oke, ini menarik sekali ya. Buat teman-teman semua yang kurang paham dengan perdagangan manusia mungkin bisa tanya langsung ke masnya ini atau langsung datang ke Mitra Wacana bisa ya? Boleh untuk bertanya kan? Datang untuk takon nggak masalah gitu ya? Oh, nggak masalah. Nggak masalah kan? Malah kalau mau datang ke sana kita kasih apa namanya kopi gitu kan. Oh yes. Jangan lupa yang tidak ada kopi di rumah bisa datang. Ini Mas saya yang bertanya. Ini satu lagi Mas, mungkin ini menarik ya bagi saya. Mitra Wacana itu kan dibagi fokus ke Kulon Progo, Bantul, Sleman, kan ada bagian seperti itu ya Mas, ada nggak? Kalau wilayah sekarang di Mitra Wacana itu hanya bergerak di kota dan Kulon Progo. Nah, semuanya itu kan besok kan pasti akan muter ada yang lainnya seperti itu. Mungkin. Ya saat ini fokusnya baru di Kulon Progo Dan di kota. Dan di kota ya. Tetapi ini menarik. Kenapa salah satunya yang dipilih itu kok Sentolo? Oke, Sentolo tentang program ini ya, dari sekian banyak desa, kalau saya lihat itu kan ada sekitar 87 desa ya. 87 desa di Kulon Progo, kenapa salah satu yang dipilih itu adalah Sentolo. Kita itu sebenarnya di program ini itu mendampingi 9 desa teman-teman. Jadi 9 desa itu di 3 kecamatan. 3 desa di Kecamatan Galur, itu di Nomorjo, terus Tetorahayu dan juga Banaran, terus di Sentolo sendiri itu di Desa Sentolo, terus di Salamerjo dan Gemangrejo. Kalau di Kokap itu di Hargotirto, Hargorejo dan Kalirejo. Nah, pertanyaan Mas, kenapa yang dipilih kemudian Sentolo begitu ya? Sebelumnya program ini kan berjalan itu sejak 2014. Awalnya kita melakukan asesmen dulu Mas. Kita melakukan penggalian data di masyarakat gitu. Data yang kita dapatkan misalnya di Kecamatan Sentolo ternyata cukup banyak tuh apa namanya itu PMI-nya. Atau pekerja migrannya gitu. Kemudian dari asesmen itu kita ada sekitar 250-an gitu kan, 50-an ex buruh migran yang ibu-ibu yang pernah ke luar negeri, bekerja ke luar negeri, kemudian kita berdiskusi dengan mereka, melakukan FGD dengan mereka tentang apa yang mereka alami ketika bekerja di luar negeri. Dan apa namanya faktanya begitu, dari sekitar 250-an orang yang kemudian FGD dengan kita, 48 diantaranya itu terindikasi trafficking. Dan itu tidak tercatat satupun angkanya di Yogyakarta. 0 kasus di Yogyakarta itu nggak ada kasus, Kulon Progo juga nggak ada kasus kali itu. Padahal waktu kita melakukan FGD itu, loh dari 248 orang ini terindikasi trafficking. Walaupun misalnya memang ini ya,
ngomongin soal trafficking itu rata-rata yang jadi menarik kalau di TV itu ketika udah meninggal atau kemudian mereka ditahan terus mau dipancung kayak yang di Arab Saudi, itu baru menjadi trending pembicaraan. Tapi di ranah di masyarakat kita ternyata ada kerentanan yang kita lihat bagi PMI kita atau calon-calon PMI kita gitu. Ya, ya.